Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andre Hadi Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan kembali jawaban UAS saya sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan tentang pengertian hadis tematik dan menjelaskan tentang 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Nah, jadi hadis tematik atau juga biasa disebut atau biasa dikatakan hadis maudhu'i ialah hadis yang berkaitan dengan satu topik pembahasan atau satu tujuan, di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Kemudian melakukan kategorisi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Lalu melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan kejanggalan. Lalu mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, dan yang terakhir membandingkan berbagai syarah hadis. Untuk soal yang kedua, yaitu tentang mengemukakan beberapa sifat Nabi Muhammad yang mana berhasil dalam melakukan bisnis disertakan bukti dengan 4 hadis yang berkaitan. Nah, jadi sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis itu adalah sifat jujur. Sifat jujur ini merupakan salah satu sifat yang melekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa jujur dalam perbuatan, perkataan, termasuk saat berbisnis atau berdagang. Beliau tidak pernah bersikap munafik atau berbohong. Nah, hadis yang pertama yaitu kejujuran dapat membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Yang mana dalam hadis Bukhari dan Muslim berbunyi, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Yang kedua yaitu kejujuran, ketenangan, dan kedustaan itu kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anha, ia berkata bahwasannya, aku menghafal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Di mana berbunyi, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Nah, hadis yang keempat yaitu tentang orang yang tidak jujur termasuk sebagai orang yang munafik. Di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berbunyi, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia khianati. Nah, kemudian soal ketiga, yang mana pendapat saya tentang fenomena atau upaya yang direncanakan oleh segelintir orang yang mencoba untuk memisahkan Islam dengan politik dan dengan perkataan atau dengan tema-tema Islam di kerangkeng. Jadi menurut saya Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan, karena pada zaman Rasulullah sendiri itu sudah ada. Seperti dalam sirah An-Nabawiyah pun terbukti bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan unsur agama saja, melainkan beliau juga mengajarkan masalah politik. Bahkan Rasulullah sendiri yang menyontohkan sebagai seorang politikus selama 10 tahun ketika berada di Madinah. Beliau menjadi kepala negara, berinteraksi dengan seluruh masyarakat, baik muslim maupun kafir, membuat dan juga menjalankan undang-undang, serta mengurusi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karenanya, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena mereka yang hendak memisahkan Islam dan politik sama saja tidak mengakui dan bahkan menentang kenabian. Nah, yang keempat, itu hadis dan terjemahan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, tentang setiap kamu adalah pemimpin. Ada hadis yang berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihil imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar. At-ra'iyati fi baiti zawjiha wa mas'ulah an
ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang mana artinya kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat. Suami adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah pemimpin rumah suaminya dan ia bertanggung jawab untuk hal itu. Yang kedua itu tentang apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Nah, di sini ada hadis yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja salasatu fi safarin falyu'amiru ahadahum. Yang mana artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada 3 orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Hal yang selanjutnya itu tentang larangan berbuat curang atau menipu. Yang mana hadisnya berbunyi, Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang atau menipu kepada kami, kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hal selanjutnya itu ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang mana hadisnya berbunyi, Ayatul munafiki syalasu idzahadda, syakat zaba wa idza wa ada khalafa wa idza atuminna khona. Yang mana artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia khianati. Dan hal yang terakhir yaitu siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Hadisnya berbunyi, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati wa bilisanihi fa in lam yastati bi qalbi wa dzalika a'daful imani. Yang mana artinya jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya maka gunakanlah lisanmu. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat maka ingkarilah dengan lidahmu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.